Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Amin. Nah, hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana sih cara mengenali potensi diri kita. Yuk, kita perhatikan video berikut ini. Sebelum kita tahu bagaimana cara mengenali potensi diri kita harus mengerti dulu apa sih potensi diri itu. Jadi, pengertian dari potensi diri sendiri itu adalah kemampuan pada diri sendiri, baik yang belum kelihatan maupun yang sudah kelihatan. Jadi, setiap orang itu punya nggak sih potensi diri? Atau hanya orang-orang tertentu saja yang punya potensi diri? Yuk, perhatikan video berikutnya. Cara yang pertama untuk kita mengetahui potensi diri yaitu dengan menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri seperti apa? Maksudnya di sini menghargai diri itu suatu sikap, menghormati dan menjaga diri sendiri. Kemudian contoh seperti apa ya yang tidak menghargai diri sendiri itu? Contohnya seperti anak yang tidak mau sekolah dan dia melakukan kejahatan dalam bentuk apapun. Itu sudah dimaksud dengan tidak menghargai diri sendiri. Kemudian apalagi setelah kita menghargai diri sendiri, yaitu dengan menuliskan kekuatan dan kelemahan. Kekuatan dan kelemahan seperti apa? Jadi, diri kita lah yang mengetahui kita itu kuat dalam hal apa dan kelemahan dalam hal apa, sehingga kita nantinya bisa fokus untuk mengembangkan kekuatan yang ada pada diri kita dan fokus untuk memperbaiki kelemahan yang ada pada diri kita. Kemudian setelah kita mengetahui dan fokus pada yang dituju, kita akan mempelajarinya secara serius atau sungguh-sungguh. Contohkan, ada mata pelajaran yang paling kalian sukai. Nah, berarti kita harus pelajari dengan serius dan sungguh-sungguh. Dengan serius nanti akan mengetahui apakah pelajaran yang kalian suka itu akan menjadi bakat atau tidak untuk kalian ke depannya. Selanjutnya, kita melakukan tes hobi. Tes hobi juga harus dilakukan dengan sungguh-sungguh ya, agar kita juga mengetahui apakah hobi kita itu merupakan potensi yang bisa dikembangkan. Contohnya, ada anak-anak laki-laki yang hobi bermain futsal. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh bermain futsal, kita tidak tahu suatu saat atau di masa depan kita akan menjadi pemain yang hebat. Seperti contohnya juga anak perempuan yang sedang belajar berdakwah. Nah, siapa tahu suatu hari di masa depan akan menjadi ustazah yang bisa menyebarkan agama Islam di seluruh dunia. Selanjutnya yaitu banyaklah berteman. Nah, di sini fungsinya banyak berteman yang pertama yaitu kita bisa berdiskusi tentang apapun yang bisa menjadikan itu potensi diri. Kemudian bermain bersama. Di saat bermain bersama, kita bisa melakukan tes hobi juga. Misalkan bermain futsal bersama, dan bermain berdakwah teman kita yang mendengarkan, dan yang lainnya. Kemudian, mintalah pendapat temanmu. Menurutku atau menurutmu, bagaimana sih kalau aku berdakwah? Atau bagaimana sih saat aku bermain futsal? Kira-kira apa ya yang harus aku perbaiki? Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu kita harus berani tampil. Nah, berani tampil di sini kita akan sering mengikuti perlombaan di sekolah. Kemudian kita harus berani berbicara di depan teman-teman atau di banyak orang. Seperti contohnya waktu di sekolah kita mempresentasikan hasil dari praktikum dan yang lainnya. Kemudian kita harus berani tampil di acara-acara sekolah atau antar sekolah. Nah, misalkan ada perlombaan di antar sekolah. Nah, kita mengajukan diri sendiri. Kita harus berani untuk tampil menunjukkan kemampuan kita. Selanjutnya, berani berpendapat saat diskusi. Setelah kita mengetahui potensi diri, kita harus memelihara dan memupuk potensinya. Yang pertama yaitu menjaga serta mengembangkan potensi diri. Yang kedua, jika potensi kamu itu mata pelajaran, berarti kamu harus sungguh-sungguh dalam belajar dan menuntut ilmu setinggi mungkin. Kemudian jika potensi kamu adalah non-akademik, berarti kamu harus terus berlatih. Oke, tadi adalah cara-cara dan terima kasih kalian sudah
memperhatikan video ini, jangan lupa untuk dipraktekkan dan jangan lupa untuk selalu meminta petunjuk kepada Allah. Semoga potensi yang ada pada diri kita bisa bermanfaat di kemudian hari. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.